Sebelumnya kan pernah diwawancara tuh waktu wisuda. Oh iya benar. Nah sama kalian. Nah di situ gue jawab emang masuknya. Oke. Dan gue juga di situ bilang kan kayak ketika gue masuk emang banyak orang yang kayak nggak sepinter yang gue ekspektasi gitu loh. Sebenarnya bukan berarti anak UI itu nggak pinter gitu loh. Maksud gue yang nggak sepinter itu kayak banyak orang yang menganggap anak UI itu kayak dewa banget wah, gitu. dewa banget. Terus kayak iya, ngeliat kayak iya. ini kayak anaknya serius semua deh kalau masuk UI. Oke. Yang kalau misalkan nongkrong bahasnya tentang mata kuliah segala macam gitu. Sebenarnya enggak. Dan gue pun juga termasuk orang yang nggak sepinter itu gitu. Halo pemirsa, selamat datang di podcast terbaru milik Himania UI. Apalagi kalau bukan Ada Apa Dengan Niaga. Di podcast kali ini kita akan ngebahas berbagai macam hal soal niaga. Dari mulai bisa kita bilang mungkin horor-horor di niaga, gimana pengalaman di niaga, atau mungkin afterlife kampus dari niaga. Bakal kita bahas semuanya di sini. Dimana lagi kalau bukan di Ada Apa Dengan Niaga. Nah, mungkin kalian semua udah melihat nih teman-teman di judul podcast kali ini, susahan masuk atau keluar dari administrasi niaga UI. Jangan pikiran kotor dulu, bukan susahan masuk atau keluar yang itu. Maksudnya susahan masuk atau keluar dari niaga UI kalau udah lulus gitu. Atau kalau misalnya mau masuk ke niaga gitu. Nah, di depan kita juga udah kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Ada Kak William dan juga Kak Zuhair. Boleh tepuk tangannya semuanya. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan hadir ke podcast Ada Apa Dengan Niaga kali ini. Mungkin gimana nih kabar kakak-kakak setelah dari niaga gimana Kak kabarnya? Gua masih Baik belum sih. lulus. Oh iya, maksudnya kabar lulus sekarang gimana Kak? Puji Tuhan baik dan pusing Baik, aja sih. lagi sibuk apa mungkin? Lagi skripsi aja. Oh skripsi, berarti masih sibuk sama skripsi udah tahap akhir atau gimana? Iya lagi ngolah data aja. Lagi ngolah data. UNS semoga cepat. Oke, amin. Diam lah. Waduh. Mungkin kalau dari Kak Zuhair nih lagi sibuk apa Kak? Kalau gue karena baru lulus, Mhm. jadi kebetulan lagi ada bisnis yang dijalanin juga sama teman-teman. Oke. Jadi biar gak nganggur lah. Sama ngurusin artis-artis lu. Anjir. Artis-artis siapa nih maksudnya Kak? Enggak. Ya jadi ya itulah. Kurang lebih kesibukannya lagi ngerjain bisnis sama pengen nyoba-nyoba S2. Oke gitu. Mungkin kalau misalnya bisnis itu kan salah satu yang ya anak-anak niaga ya udah paham lah ya, paling nggak udah basic-basicnya anak niaga. Khasnya anak niaga keluar berbisnis gitu kan ya. Cuma menurut kakak susahan masuk atau keluar dari administrasi niaga sih Kak? Tapi tunggu dulu, jangan dijawab dulu, ya. Karena sebelumnya mau nanya dulu nih, kakak sendiri masuk ke niaga lewat jalur apa atau lewat apa jalur? Dari Gua dulu. Kak Zuhair dulu boleh? Kalau gue ngambil jalurnya itu pertama mau nyoba dari PPKB, Oke, nggak dapet. Tapi nggak dapat PKB. awalnya mah gue ngambilnya fiskal. Oke, Nggak dari dapet fiskal tapi. nggak dapet. Karena gitu. apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kalau gue masuk fiskal kan belum tentu kenal sama Oh, lo, betul. belum tentu masuk di sini gitu kan. Benar, itu benar. Jadi gitu. Karena di situ lagi ada teman juga yang ngambil niaga gitu. Pengen ngambil oke. niaga, cuman kan gak enak sama IPS karena lintas. Jadi akhirnya coba buat SBM dan akhirnya ya alhamdulillah dapat dari SBM. Dari SBM, oke. Kalau Kak William dari mana? Kalau gua aslinya dari SBM, tapi awalnya tuh mulai mau nyoba SNM kan. Oke, dari Tapi SNM. nggak masuk kuota gua ternyata. Oke, ya. Paham lah ya. Berharap terlalu tinggi ya. Iya, itu Waduh, dia. Gak apa-apa, emang kalau harapan tuh harus tinggi ya. Gak apa. Akhirnya gua masuk lewat SBM. Dan berarti dari SBM berarti sama ya? Kalau Iya. berdua masuk dari SBM kalau gitu. Nah, kalau kakak sendiri, berarti kan kalau dari Kak Zuhair nih pilihan pertama bukan? Niaga atau Pertama. fiskal tadinya ya? Fiskal itu karena ada teman IPS yang ngambil niaga. Kan gue kan lintas jurusan. Gak enak aja. Gak sopan gitu. Oh iya. Jadi kayak ya udahlah ambil fiskal. Berarti aja. emang hatinya, pikirannya Sebenarnya pengennya niaga. Awalnya niaga. Oke, itu. Niaga tuh selalu di hati gitu. Emang niaga tuh selalu di hati gitu. Nah, kalau kakak sendiri, apakah itu pilihan pertama atau keberapa dia? Jujur enggak, pilihan kedua kalau gua. Pilihan kedua. Pilihan pertamanya apa tuh kalau boleh tahu? Akuntansi, dan gua sangat bersyukur gak keterima akuntansi. Waduh, emang kenapa? Udah melihat apa aja yang dipelajari di akuntansi atau gimana? Lebih ke pengalaman buruk aja sih sama kuliah ini. Niaga ya? Di niaga ini. Di niaga aja akuntansinya Jadi, gitu. Iya, gua akuntansi ngulang 3 Cuman- kali.
Akuntansi. Akuntansi. Ya, semoga saya nggak ngulang ya, karena saya juga Apalagi bisa. di akuntansi. Apa? Diem lah. Waduh. Bisa 2 Ulang tahun. kuliah lu ya. 2 tahun DO. Nah, kalau ini ada pertanyaan selanjutnya nih, mungkin banyak dari netizen ini, ya, ini kan banyak penontonnya kayak kemarin udah 1000 nih, mau sombong aja dulu ya. Siap. Kalau follower lu berapa? Apa follower lu berapa? Ada lah. Mungkin boleh dicek aja nanti Zuhair di Instagram ya, teman-teman. Nah, mungkin kalau mau nanya nih ke kakak, sejauh ini lo ngerasa ini nggak sih salah jurusan? Pernah ngerasa salah jurusan nggak? Kalau gue sih enggak. Enggak. Dari awal emang karena kebetulan kakak gue juga di niaga sebelumnya. Oh, Tapi waktu zaman di FISIP ya. Oh, waktu masih Divisi. gabung sama FISIP. Iya. Nah, berarti di tahun berapa tuh kalau tahu? Sebenarnya dia tuh setahun sebelum pindah. Maksudnya sebelum via keluar gitu 2014. Oke. Gue udah ngeliat keseharian kuliahnya gimana, terus ngeliat kakak gue ngebangun bisnis juga, jadi gue kayak makin mantep gitu loh, cari kuliah yang bisa meningkatkan kreativitas lah. Anjay. Jadi kayak dari awal ketika gue masuk kayak, oh yaudah ini emang udah sesuai sama ekspektasi gue, jadi Oke. gue gak pernah ragu gitu. Siap. Kalau Kak William apakah begitu juga atau mungkin di tengah-tengah harga goyang? Kalau gua karena pilihan pertama gua kan awal akuntansi ya. Oh iya. Jadi itu pas awal gua kayak aduh niaga ya. Awal gua nggak tahu apa-apa tentang niaga gitu pas masuk niaga. Pokoknya niaga itu ya bisnis itu udah. Terus gua seminggu pertama masuk kuliah gua baru sadar udah gua jawab niaga gua nggak mungkin akuntansi ya. Nggak mungkin. Iya benar. Oke. Berarti kalau dari basicnya gimana kalau ngambil akuntansi beneran gitu ya? Betul sekali. Iya benar. Kita semua di sini merasakan hal yang sama sih Kak. Nggak jauh berbeda sama Kakak sebenarnya. Akuntansi tuh, Emang akuntansi rada-rada iya betul. Tapi dosennya baik ya. baik alhamdulillah. Baik, dosennya aku baik. Tapi emang kalau soal jurusan itu bisa ya kita bisa ngerasa sesuai, bisa kadang ngerasa nggak sesuai juga ya Kak ya. Cuma yang pastinya sesuai ya cuma Kopidul. Nah, ini Kopidul ini tempatnya ada di sini nih. Mungkin kalian bisa lihat nih alamatnya ada di bawah ini. Sponsor kita pada kali ini nih memiliki kopi yang rasanya maknyus banget teman-teman. Enak banget, komposisi kopi, susunya pas banget, mantap banget. Udah cobain juga kan ya? Udah. Wih, Kopidul memang paling juara. Nah, untuk lokasinya sendiri udah kita tampilin di layar pemirsa semua. Dan kalau mau lihat tempatnya seperti apa, langsung aja. Ini dia cuplikannya. Nah itu dia tadi cuplikan dari Kopidul, sponsor kita hari ini. Jadi jangan lupa datang karena harganya juga murah meriah dan tempatnya enak banget pokoknya. Top ya Kak ya? Mantap. Terima kasih kepada Kopidul ya. Terima kasih. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kakak berdua kan udah ya sekarang udah di tahap akhir dan kakak udah lulus. Pasti kakak juga udah pernah skripsi, kakak sedang mengerjakan skripsi. Betul. Kita semua pengen tahu sih Kak, apa sih sebenarnya susahnya skripsi itu di mananya? Karena kan dari gue sendiri gue bakal ngerasain skripsi nantinya ya kan. Betul. Apa aja tahap-tahapan yang harus dilalui? Terus mungkin yang paling bikin lu kesel gitu atau paling susah itu di mana sih Kak? Kita pengen tahu dong. Siapa dulu? Mungkin dari siapa? Dari Dulu, Kakak? dulu. Dari Kak Gue dulu ya. boleh. Kalau gue sih pasti tuh tantangan terbesar itu males. Karena Oke. skripsi itu kan di semester akhir, Iya betul. dimana SKS yang diambil juga udah gak banyak, jadi mata kuliah juga udah banyak kosong segala macam. Betul. Jadi ngerjain skripsi tuh kayak masih ntar aja gitu. Kayak ujung-ujungnya ditunda sampai pada akhirnya ya deadline. Nah itu di situ tuh bener-bener titiknya kayak wah anjir. Ketika gue udah mencapai deadline tuh seketika jadi pinter. Iya anjir. Waduh. Itu kayaknya udah bakat. Nah itu, gue tuh baru pinter kalau udah deadline biasanya. Kalau misalnya udah Oke. deket deadline baru kita langsung jadi Einstein gitu kan. Jadi selain males juga sebenarnya mencari datanya sih. Mencari data, Iya. ngumpulin variabel-variabel Ya buat apalagi penelitiannya ya. apalagi topik gue kan HR. Jadi Oke. harus ngambil datanya tuh nggak bisa yang
secara umum gitu, harus ngambil dari data perusahaannya, maksudnya dari Berarti harus spesifik dan harus data real. iya, Data real, oke. data real. Sebenarnya ada beberapa yang ngambil dari datanya secara general gitu, jadi nggak harus dari karyawan. Tapi kebetulan yang gue ambil itu dari karyawan suatu perusahaan. Nah itu di situ agak susah karena kan online juga, jadi Betul, kan semuanya betul. bisa di approach buat Iya, ngurus iya, gitu. betul. Nah itu buat ngumpulin datanya juga menurut gue susah sih. Oke. Kurang lebih itu kalau hambatan gue melihat. Nah, itu kan dari dari Kak Zuhair ya. Kalau mungkin dari Kak William gimana nih, Kak? Kalau gua ya, ini ngomongin skripsi ya. Hmm. Gua paling susah tuh pas mulainya sih. Mulainya, oke. Mulainya niatnya itu nyari jurnal tuh susah banget karena dosen gue tuh rada perfeksionis gitu lah. Gak usah kita tahu ya siapa dosennya, tapi pokoknya dia perfeksionis, jadi gue sampai ngulang nyari ganti judul 3 kali. Wow, 3 kali. serius. Itu 3 kali, berarti yang keempat baru bener. Gue aja ganti sekali udah. Ya gila, dosen Nyari- gue tahu nyari kan dosen gue jurnalnya. kan. Iya sih. Tapi ini mungkin aku kan orang awam juga, ya. Orang awam juga nih, Kak. Kalau misalnya ganti judul berarti harus ganti semua data ke bawah, itu harus ganti juga. Betul. Ada yang ganti, ada yang enggak sih. Iya, tergantung- Tapi beberapa kalau misalkan ya tergantung diganti. Tergantung variabelnya sejauh apa sih bedanya. Oke. Dan gue habis sempro, Hah? gue masih ganti variabel lagi. Wah, Keseluruhan. Jadi berarti gue habis sempro revisi 90%. Enggak, Aduh. kalau gitu mungkin ini harus dicek, Kak. Mungkin ada dendam kesumat dari Bisa jadi sih. dosennya gitu Bisa kan, jadi. mungkin ada salah-salah sebelumnya, kayak harus di flashback ke belakang lagi gitu. Ya Tapi udah. berarti nggak jauh beda ya dari kalau berdua tuh niat awalnya ya, Betul. yang paling Paling susah. susah untuk dicari karena niat untuk nyari-nyari jurnal, niat untuk memulainya, kita membuat skripsi itu yang paling wah harus butuh perjuangan gitu ya kayak. Iya, karena kalau setelah mulai itu, gue kalau udah nulis tuh otak gue ada lancar aja kata-katanya keluar. Iya, benar. Tapi mulainya itu nggak tahu mulai dari mana. Oke, menarik. Nah, mungkin ini pertanyaan selipan aja sih, Kak. Pengen tahu aja dari Kakak berdua. Menurut Kakak, selain akuntansi, kalau akuntansi kita sudah tahu itu susah ya. Oke. Selain akuntansi, matkul apa yang menurut Kakak paling susah di niaga? Ya, boleh dong dikasih tahu nih. Dari Kak Zuhair dulu boleh. Matkulnya Siapa? ini siapa namanya? Matkulnya Pak Menjamin. Oh, Bukan matematika. statistik. Matbis, matematika Oh, bisnis. Matbis biasa aja nggak sih? Statistik ya? Pengantar statistik Pengantar statistik niaga PSN. PSN. Gue susah itu. Itu- Kalau matbis kan kayak ekonomi ya sih? Iya, kayak udah hitung-hitungan ekonomi, emang kata-kata masih. hurufnya susah aja. Iya. Kata-katanya susah. Oke. Tapi PSN itu kan statistik. Kepake nggak, Kak, waktu Kakak buat skripsi? Statistik. Kan Kakak ngumpulin data-data nih. Ah. Kita belajar ngolah data kan Iya. di PSN. Kepake nggak pas Kakak ngurus skripsi? Sebenarnya gue tuh waktu skripsi ya Hah? belajar lagi. Oke. Jadi apa yang belajar udah gue ulang. pelajarin tuh yang berhubungan dengan skripsi segala macam. Oke. Nah itu gue menyesal kayak tahu gitu gue bener-bener gue perhatiin gitu. Gue tuh mikirnya dulu ya udahlah matkul yang penting lulus aja gitu. Oke. Nggak mikir kayak ini gimana ya nanti bakal kepake kan di kedepannya gitu. Karena Iya, iya. ya udah gue mikirnya yang penting lulus. Nah ternyata sebenarnya bisa kepake harusnya. Oke, tapi mungkin emang nggak semuanya ya. Nggak Cuma semua. ada beberapa yang kepake di skripsi gitu. Lebih ya. kepake ini sih MPA, Iya, itu kepake banget. metode penelitian apa tuh? administrasi Administrasi. Oke. sama SIAN, seminar ilmu Wah, administrasi itu- niaga. Itu pengaruh banget Nah ya. itu karena itu kan kalau SIAN itu kan lebih ke simulasi kalian ngerjain skripsi. Oh, oke. Jadi- oke. Itu benar-benar ngegambarin gimana nanti lu ngerjain skripsi sih. Nah Oke, itu menarik, itu pengaruh tuh. Dua matkul itu sebenarnya yang paling berpengaruh buat skripsi. Oke, ini mungkin bisa dicatat juga nih teman-teman yang mungkin sekarang kalau setiap matkul PSN selalu tidur kayak gua. Mungkin bisa dicatat beberapa yang poin-poin penting nih dari bahasan kita tadi nih, yang penting untuk skripsi nanti. Nah, ini mungkin pertanyaan yang terakhir tapi sekaligus pertanyaan yang paling pamungkas. Bambang. Waduh. Terima kasih bantuannya teman-teman. Oke, ini pertanyaan yang di awal tadi gue tanyain nih. Oke. Ya, dan banyak juga pasti dari netizen yang bertanya soal ini. Kira-kira menurut kakak berdua, susahan masuk ke administrasi niaga UI atau keluar dari administrasi niaga UI? Sok atuh Kak Zuhair dulu. Oke. Oke. Kalau gua sebelumnya kan pernah diwawancara tuh waktu wisuda.
Oh iya benar. Nah, sama kalian. Heeh. Nah di situ gue jawab emang masuknya. Oke. Dan gue juga di situ bilang kan kayak ketika gue masuk emang banyak orang yang kayak nggak sepinter yang gue ekspektasi gitu loh. Jadi tapi di situ orang banyak interpretasi terhadap apa yang gue sebut di situ loh. Sebenarnya bukan berarti anak UI itu nggak pintar gitu loh. Maksud gue yang nggak sepintar itu kayak banyak orang yang menganggap anak UI itu kayak dewa banget gitu. Dewa banget. Terus kayak ngeliat kayak iya. ini kayak anaknya serius semua deh kalau masuk UI. Oke. Yang kalau misalkan nongkrong bahasnya tentang mata kuliah segala macam gitu. Sebenarnya enggak. Dan gue pun juga termasuk orang yang nggak sepintar itu gitu loh. Karena gimana ya? Gue mikir orang tuh punya kepintarannya masing-masing gitu loh. Jadi sudut pandang orang juga berbeda. Jadi ketika kita masuk ke UI, jangan beranggapan bahwa kita tuh superior gitu, karena semuanya di situ sama gitu. Makanya juga di situ di UI itu kenapa banyak orang anak UI yang bilang kayak kenapa sih IPK cuma 4 gitu? Iya. Karena kan ya akademiknya kalian emang dibutuhin cuma 4 aja nilai 96 itu kalian dibutuhkan untuk berorganisasi, mencari passion kalian dan juga melatih soft skill kalian. Jadi sebenarnya akademik itu kepake, tapi soft skill itu juga sangat perlu gitu untuk menunjang akademik kalian. Nah, sebenarnya itu sih arti dari banyak yang nggak sepinter itu yang gue bilang. Jadi kalau untuk masuk ke niaga balik lagi, menurut gue lebih susah masuk ya karena buat gue dari IPA juga kan ke IPS banyak tantangannya kan. Jadi menurut gue lebih susah buat masuknya sih. Itu singkatnya. Mungkin kalau dari Kak William gimana? Kalau gua akuin masuk niaga tuh susah, bener susah. Karena gue bener setahun tuh dari yang gue 3 tahun kuliah, 2 tahun pertama SMA, ya boleh. 2 tahun pertama SMA gue nggak belajar apa-apa. Sama malas lu. Emang. Berarti baru belajar di akhir kelas tahun 3? Kelas 3 gue kebut semua, belajar terus, bimbel terus. Gue akuin susah, tapi kalau menurut gue susah lulusnya. Buktinya Zuhair udah lulus, gue belum. Aduh, gitu. Oke. Susah lebih. Kalau skripsinya, kalau gue mikir ya, kan bisa kita bilang dosen-dosen niaga itu sangat sangat support kita ya. Iya, betul. Bener support kita kalau untuk lulus. Skripsi bener kejar sama mereka. Nggak kayak kalau gue denger dari teman-teman gue di kampus lain, banyak yang mereka harus ngejar. Mereka ngejar dosen. Ini kadang dosen ngejar kita supaya kita bisa lulus. Yang susah dari kenapa gue bisa bilang susahan lulus daripada masuk, karena bertahan dalamnya itu yang susah dari kuliah-kuliahnya itu. Karena gue bisa dibilang sedikit bermasalah sama akademis gue, nggak sehebat Zuhair dan teman-teman kita yang lain. Apaan? Gue juga sebenarnya banyak bermasalah, cuman Nggak kelihatan emang aja, niat ketutup gue lebih gua. tinggi aja kali. Lebih balas aja kali. Masuk akal. Oke. Tapi kalau gitu mungkin dari kakak lebih susah keluarnya gitu. Lebih susah keluar kalau menurut gue. Dari Kak Zuhair lebih susah masuk ke niaga itu sendiri. Nah mungkin kalau kita simpulin dari kedua pembicaraan ini kita lihat bahwa sebenarnya either itu kalian susah masuk atau susah keluar itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Apakah passion kalian benar di situ? Apakah emang kalian enjoy di situ? Apakah emang itu yang sebenarnya kalian mau masuk niaga UI ataupun masuk fakultas-fakultas lain? Itu terserah kalian. Yang penting ingat-ingat aja masa depan kalian bisa jadi bergantung dari situ. Tapi memang seperti yang Kak Zuhair tadi bilang kan, semuanya nggak dari akademis, benar ya? Betul. Ada juga pengalaman seperti organisasi, panitian-panitian dan banyak hal lainnya. Itu dia podcast kita tadi bersama Kak Zuhair dan Kak William. Terima kasih banyak Kak Zuhair dan Kak William udah menyempatkan datang ke Ada Apa Dengan Niaga. Jangan lupa teman-teman semua buat dengerin terus podcast Ada Apa Dengan Niaga setiap bulannya. Ingat, setiap bulannya di hari, kita belum tahu hari apa, lihat aja selanjutnya. Dengan host tentunya saya Farel Ardafa. Saya pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kalau gitu jangan lupa juga di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton podcast Ada Apa Dengan Niaga berikutnya. Sampai jumpa semuanya.